Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi tabel periodik unsur dan sifat periodik unsur. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Soal yang pertama. Unsur-unsur dikelompokkan sebanyak 7 unsur berdasarkan kenaikan massa atom, sehingga unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Hal ini dikemukakan oleh titik-titik. Oke, jadi ada 7 unsur ya, dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom, sehingga unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Jadi pernyataan ini juga disebut juga dengan hukum oktav ya. Nah, hukum oktav ini dikemukakan oleh Newland. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kita mau bahas optionnya boleh. Jadi kalau Dobereiner ini terkenal sekali dengan istilah triade ya, triade Dobereiner. Kemudian kalau Mendeleev ini terkenal sekali dengan istilah tabel periodik pendek ya, tabel periodik pendek. Kalau Lothar Meyer ini bersamaan dengan Mendeleev ya, cuma yang lebih populer adalah yang Mendeleev. Kemudian kalau Moseley ini nanti sebagai pengawal dari munculnya tabel periodik modern, di mana tabel periodik modern itu berdasarkan bukan massa atom tetapi berdasarkan nomor atom. Jadi bukan, jawabannya adalah yang B, yang B, Newland. Oke, nomor 2. Unsur-unsur sebanyak 3 buah unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan kenaikan massa atom, di mana massa unsur kedua merupakan setengah dari jumlah massa unsur pertama dan ketiga. Hal ini dikenal dengan istilah triade yang dikemukakan oleh titik-titik. Jelas ya, kalau triade itu Dobereiner. Nanti kalau teman-teman lupa silahkan buka kembali videonya yang tentang tabel periodik unsur ya. Oke, yang ini untuk optionnya pembahasannya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Istilah tabel periodik pendek dikenal karena penemuan dari titik-titik. Jelas ya, tadi di nomor 1 sudah kita bahas, yaitu Mendeleev. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Unsur dengan nomor atom 34 terletak pada titik-titik. Oke, jadi kalau yang ditanya adalah letaknya, maka kuncinya kita harus tahu elektron valensinya kan gitu. Sehingga untuk tahu elektron valensinya, mau tidak mau kita harus menuliskan konfigurasinya kan. Oke, kita tuliskan dulu konfigurasi dari saya lambangkan dengan X, nomor atomnya 34. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 18 ya, ini baru 28, harusnya 34 berarti kurang 6. Sehingga konfigurasi X dengan nomor atom 34 adalah 2, 8, 18, 6. Nah, elektron valensinya adalah yang ini, terakhir ini, jadi 6. Nah, elektron valensi ini menyatakan golongan ya. Lalu bagaimana dengan periodenya? Periodenya adalah jumlah kulit. Nah, kita hitung jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah kulitnya ada 4, sehingga 4 ini merupakan periodenya. Jadi periode 4, kemudian golongannya adalah 6 ya. Golongannya adalah 6A. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, kalau kita mau menuliskan dengan konfigurasi kuantum SPDF juga boleh teman-teman. Yuk kita tuliskan konfigurasi SPDF-nya. Jadi X dengan nomor atom 34 berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, ini baru 20 ya. Kemudian habis 4s, 3d10, lalu 4p4 ya, ini 34.
Elektron valensinya yang mana? Jadi elektron valensi itu polanya ada 3. Jadi ada pola, ya, kita ingat kembali ya. Polanya ada NS, ada NS, NP, dan ada NS, N-1D, atau ini dibalik juga bisa ya. Jadi N-1D, NS gitu juga boleh. Oke, nah kita kembali ke soal nomor 4. Jadi kita mau cari elektron valensinya, berarti kan nggak mungkin kalau P saja, karena P saja itu tidak ada di pola elektron valensi. Kemudian kalau DP juga nggak ada, sehingga untuk unsur X34 ini elektron valensinya adalah 4s2 dan 4p4. Itu ya, jadi yang ini NSNP ini. Oke, kemudian kalau sudah ketemu elektron valensinya, kita bisa hitung jumlah elektronnya untuk mencari golongannya. Jumlah elektronnya adalah yang atas ini, 2 tambah 4. Berapa? 2 tambah 4, 6 ya. Jadi golongan 6. 6A atau B, karena ini berakhir di P, berarti ini kan blok P. Blok P itu masuk golongan A, golongan utama. Sehingga ini adalah golongan 6A. Lalu periodenya bagaimana? Periode adalah N-nya. Nah, ini kan N-nya 4. Berarti periode 4. Jadi jawabannya adalah golongan 6A periode 4. Ini sama dengan ketika kita mengerjakan dengan konfigurasi bor tadi ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjutkan ke nomor 5. Konfigurasi suatu unsur dinyatakan sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Letak unsur tersebut dalam tabel periodik adalah titik-titik. Oke, ini kembali lagi ditanya letak. Berarti kalau ditanya letak, maka kuncinya kita harus tahu elektron valensinya. Dari soal ini, elektron valensinya adalah, oke, kita ambil ke polanya. Hati-hati di sini ada D, berarti polanya adalah yang ini, N-1D dan NS ya. Sehingga elektron valensinya adalah yang ini, N-1D dan NS, 3D10, 4s2. Itu adalah elektron valensinya. Untuk mengetahui golongannya, berarti kita harus hitung jumlah elektron valensinya kan. Jumlah elektron valensinya adalah yang di atas ini, 10 tambah 2. Nah, 10 tambah 2 itu kan 12. Nah, 12 tuh maksudnya adalah golongan 2. 2 apa nih? Karena ada D-nya, berarti golongan transisi 2B gitu ya. Karena ada D-nya. Nanti kalau lupa diingat kembali ya, untuk menentukan letak unsur sudah ada di video-video sebelumnya. Oke, golongan 2B sudah ketemu, berarti kemudian kita cari periodenya. Nah, periodenya yang apa? Periode adalah nilai N yang tertinggi dari elektron valensi ini. Jadi 3 dengan 4 itu kan lebih tinggi 4 ya. Berarti ini letaknya adalah periode 4. Jadi jawabannya golongan 2B periode 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 6. Suatu unsur berada dalam golongan 5A dan periode 3. Unsur tersebut memiliki nomor atom titik-titik. Oke, ini dibalik, berarti sudah tahu letaknya, golongan 5A periode 3. Disuruh nyari nomor atomnya, gitu ya. Berarti kan nomor atom itu kan sama dengan jumlah elektron kan? Sama dengan jumlah elektron. Terus tadi golongan ini, golongan itu kan sama dengan apa tadi? Elektron valensinya kan? Berarti elektron valensinya adalah 5. Terus periode ini tadi adalah jumlah kulit. Jumlah kulitnya 3. Nah, berarti jumlah kulitnya 3. Kita tulis aja, ada 3 kulit gini ya. Terus elektron valensinya 5. Berarti ini yang terakhir 5, yang depannya ya pasti 2 dan 8 kayak gitu. Nah, sehingga ini nomor atomnya berapa? Tinggal dijumlah aja. 2 tambah 8, 10 tambah 5, 15. Jadi nomor atomnya adalah 15. Jawabannya adalah yang B. Oke, mudah ya teman-teman.
Kita lanjutkan ke nomor 7. Masing-masing unsur A, B, C, D, E memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Dengan A sampai E itu ada konfigurasi elektron masing-masing. Pertanyaannya adalah pasangan yang merupakan unsur-unsur dari satu golongan yang sama adalah. Oke, kuncinya di sini pertanyaannya dari satu golongan yang sama. Nah, satu golongan yang sama itu kuncinya adalah mempunyai elektron valensi yang sama. Ya, jadi dari A sampai E ini kita harus cari tahu mana yang elektron valensinya sama. Itu aja kuncinya ya kalau ditanya dalam satu golongan. Oke, kita ke A ini elektron valensinya yang mana nih? Ya. Tadi ingat lagi pola elektron valensi. Saya tulis di sini ada Ns, terus Ns, Np sama N-1D dan Ns. Ini tiga ini polanya. Nah, kalau yang A ini berarti elektron valensinya adalah yang 3s2 ini elektron valensinya. Kemudian yang B ini ya 3s1 ini. Kemudian yang C ini elektron valensinya adalah ini 3s2 3p2. Yang D ini elektron valensinya adalah ini yang N-1D NS berarti 3d10 dan 4s2. Yang E itu elektron valensinya adalah yang nggak ada D-nya ya di belakang, berarti ini 5s2 ini. Nah, kita sudah tahu kan elektron valensi masing-masing. Berarti kita cari yang sama. Ya, yang sama. Kalau S2 ya S2, kalau S1 ya S1, kalau S2P2 ya S2P2 gitu. Dicari yang sama untuk mengetahui mana yang satu golongan. Nah, ini lihat ini. 3S2 ya, yang A ini paling atas ini ya. Nih, 3S2 ini sama dengan ini. Ya, S2 5S2 ini. Ya, sama kan? Nah, berarti yang dalam satu golongan ya ini A dan E. Jawabannya adalah yang A. Oke ya, sekali lagi kalau ditanya mana yang satu golongan yang sama, berarti kita cari elektron valensinya yang sama. Oke, lanjut ke nomor 8. Diketahui unsur-unsur PQRS. Unsur-unsur yang punya sifat yang mirip adalah yang ditanya adalah unsur yang punya sifat mirip. Nah, kalau yang ditanya adalah sifat mirip, berarti gini, unsur yang punya sifat mirip itu adalah unsur yang letaknya adalah satu golongan. Nah, berarti di nomor 8 ini kita cari aja yang letaknya pada satu golongan yang sama gitu ya. Oke, kita mulai konfigurasi dari P dengan nomor atom 4. Berarti kan kita pakai konfigurasi Bohr aja ya, karena nomor atomnya kecil-kecil. Nah, 22. Kemudian Q dengan nomor atom 12 berarti 2, 8, 2 gitu kan. R dengan nomor atom 16 berarti 2, 8, 6. Dan S dengan nomor atom 18 maka konfigurasinya 2, 8, 8. Nah, dari sini sudah kelihatan banget ya yang punya sifat mirip atau yang satu golongan yang elektron valensinya sama gitu ya. Berarti kan yang jelas banget ya, P dan Q lah ini 2, Q juga 2, yang lain 6, 8 beda ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, P dan Q. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Lanjut ke nomor 9. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron Ar3d7 4s2. Berlaku pernyataan bahwa unsur tersebut ada pernyataan 1 sampai 4. Kita diminta mencari pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, ya berarti ini kita tinjau dari ininya konfigurasi elektronnya teman-teman. Masih ingat ya kalau Ar itu nomor atomnya 18. Ya, masih ingat ya. Nah, jadi ini penulisan konfigurasi yang disingkat. Kemudian kita ke ini dulu, pilihan nomor 1 dulu. Mempunyai nomor atom 27. Yuk kita hitung nomor atomnya. Jadi Ar itu 18. Nomor atom itu kan sama dengan apa? Jumlah
elektron. Berarti kita hitung aja jumlah elektron dari ini. Berarti kan AR itu elektronnya 18 ditambah ini 7 ya, tambah 7 tambah ini 2. Berarti berapa nih? 18 tambah 7 tambah 2, 27. Berarti nomor 1 itu betul. Oke. Kemudian nomor 2, terletak pada periode 4. Nah, ini kalau terletak itu berarti kuncinya adalah elektron valensi. Kalau cari periode berarti N-nya yang terbesar. Nah, ini N-nya yang terbesar adalah 4. Berarti betul dia periode 4. Betul. Nomor 3, mempunyai 3 buah elektron tak berpasangan. Nah, ini boleh dengan digambar boleh atau dengan cara cepat juga boleh. Oke, kita cara yang digambar dulu ya. Itu kan tadi ada 3D7 4S2. Nah, ini yang AR ini jelas sudah berpasangan semua ya, jadi ini nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Jadi 3D7 ini kita tuliskan di diagram orbitalnya. D itu punya 5 orbital atau bolehlah digambar dengan 5 kotak, sementara S itu 1 ya. 3D 4S. Nah, 3D itu isinya berapa tadi? 7 ya di soalnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 4S isinya 2. Nah, dari sini kita bisa tahu nih mana yang belum berpasangan. Berarti kan ini kan? Nih ya. Berarti jumlahnya berapa yang belum berpasangan? 1, 2, 3. Berarti 3. Mempunyai 3 buah elektron tak berpasangan. Betul ya. Nah, ini kalau mau cara cepat itu tinggal gini aja teman-teman. 4S2 itu kan 2. 2 itu kan maksimal untuk orbital S, berarti ini sudah penuh. Terus yang D itu ini kan maksimal 10 ya. Maksimal 10, ini adanya 3D7, berarti ya sudah gini aja 10 min 7. 10 min 7 3, berarti ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini cara cepatnya seperti ini teman-teman. Oke, boleh bebas mau pakai cara yang mana gitu ya, yang penting jawabannya benar. Oke, nomor 4, termasuk golongan alkali tanah. Betul nggak nih? Kalau alkali tanah itu kan, alkali tanah itu kalau bagi yang belum tahu ini 2A nama lainnya ya. Nah, ini alkali tanah atau bukan itu bisa kita lihat dari elektron valensinya lagi. 3D7 4S2, ini ada D di sini. Jadi pola elektron valensi itu NS, NSNP, dan N-1D NS. Nah, ini kan ada D-nya. Kalau ada D-nya itu nggak mungkin kalau golongan alkali atau alkali tanah. Jadi kalau ada D-nya ini pasti golongan transisi ya. Golongan transisi atau golongan B. Berarti ini salah. Jadi jawabannya yang betul adalah 1, 2, 3. Jawabannya yang E. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Nomor 10. Diketahui unsur-unsur sebagai berikut. Ada A, B, C, D, E. Ditanya unsur yang mempunyai jari-jari atom terkecil adalah titik-titik. Oke. Nah, kalau kita ditanya punya jari-jari atom yang terkecil, berarti kita harus tahu kan jumlah kulitnya gitu ya, jumlah kulitnya dan juga letaknya dalam tabel periodik unsur kan gitu. Sehingga dari yang diketahui A, B, C, D, E ini kita bisa menentukan kira-kira letaknya di mana dalam tabel periodik unsur, baru kemudian kita urutkan jari-jarinya gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari B dengan nomor atom 5. Berarti konfigurasinya kan 2, 3. Terus, oh maaf, kok BA ya ini ya. A dengan nomor atom 5, konfigurasinya 2, 3. Kemudian B nomor atom 7, konfigurasinya 2, 5. C nomor atom 8, konfigurasinya 2, 6. D nomor atom 10, konfigurasinya 2, 8 gitu ya. Kemudian E konfigurasinya nomor atomnya 19, konfigurasinya 2, 8, 1 gini ya. Nah, ini kalau kita sudah tahu konfigurasinya ini ya, kita juga sudah tahu jumlah kulitnya. Ini
Berarti kita bisa tentukan letak ini dalam tabel periodik. Nah, untuk A itu kan 2.3, berarti kan dia golongan 3A periode 2 kan gitu. Golongan 3A periode 2. Nah, sehingga ini kira-kira A itu kalau di sini ya, berarti B itu golongan 5A periode 2, berarti satu periode dengan A, satu deret dengan A ini, cuma dia letaknya lebih di kanan ya, karena dia golongannya lebih di kanan, gitu loh. Gini 5A ya. Kemudian yang C 2.6, berarti ini juga letaknya lebih di kanan daripada B dan masih satu periode dengan A dan B. Berarti C itu di sini. Nah, ini 3A. Ini kira-kira ya, bolehlah kita tulis 3A. Ini kan 4A. 4A nggak ada, ini enggak, di soal nggak ada yang 4A. Kemudian ini 5A, ini 6A kan gitu. Nah, terus ini ada D 2.8. 2.8 berarti ini golongan 8A periode 2 kan. Tetap satu deret dengan ABC, tapi dia letaknya adalah paling ujung karena golongan 8. Berarti dia D di sini. Dia golongan 8A gitu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian masih ada E loh ya. E ini 19, berarti 2 8 8 1 ya. Berarti ini kalau 19 berarti kan golongan 1A toh. 1A itu berarti di ya bolehlah sekitar sini ya. 1A, tapi ini periode berapa nih? 1 2 3 4, periode 4. Ini tadi kan periode 2 nih. Yang ABC ini kan periode 2, periode 3, berarti sekitar A itu sekitar di sini. E itu sekitar di sini ya. E itu sekitar di sini karena periodenya periode 4 ya. Oke, nah jadi kalau ditanya jari-jari atom yang terkecil, kita selalu ingat bahwa pola jari-jari atom itu semakin ke bawah itu semakin besar gitu ya. Semakin ke kanan semakin kecil. Jadi yang paling kecil jari-jarinya adalah yang paling kanan dengan nilai periode paling kecil kan gitu ya. Berarti jari-jari atomnya paling kecil adalah yang D ini karena letaknya paling kanan. Semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 11. Di antara unsur-unsur berikut yang memiliki energi ionisasi paling kecil adalah energi ionisasi ini erat kaitannya dengan elektron valensi ya teman-teman. Jadi energi ionisasi ini adalah energi yang terlibat ketika suatu atom itu melepas elektron. Gitu kan, masih ingat ya? Kalau elektron mudah lepas ya, maka energi ionisasinya kecil. Berlaku sebaliknya. Nah, melepas elektron itu supaya gimana? Supaya elektron valensinya itu 8 gitu ya. Sehingga kita bisa membuat konfigurasi dulu dari masing-masing yang diketahui, yaitu Mg nomor atomnya 12, berarti konfigurasinya 282. Mg terus Cl 17 287, Na 11 berarti 281, terus kemudian ada Ca 20 berarti 2882. Lanjut ke Ne nomor atomnya 10 berarti 28. Nah kan gini. Nah terus kita bisa mencari tahu mana yang paling mudah melepas elektron, karena pertanyaannya adalah yang energi ionisasinya paling kecil. Yang paling mudah melepas elektron supaya elektron valensinya 8 itu jelas yang elektron valensinya 1 kan ya, kan 1 kalau dilepas supaya jadi 8. Berarti kan yang ini 1, ini dilepas supaya jadi ini 8 gitu ya. Jadi melepas 1 elektron dengan melepas 2 elektron misalkan pada Mg ini ya jelas lebih mudah melepas 1 elektron gitu loh. Karena kalau 2 ini kan sudah berpasangan di orbitalnya gitu ya. Sehingga yang punya energi ionisasi paling kecil adalah Na. Jawabannya adalah yang C.
Oke, kita lanjut ke nomor 12. Unsur dengan keelektronegatifan terbesar adalah Nah, kalau ini yang ditanya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu masih ingat kemarin? Apa? Kemampuan suatu atom untuk menerima elektron gitu ya. Semakin mudah menerima elektron berarti keelektronegatifannya semakin besar. Menerima elektron supaya apa? Supaya elektron valensinya jadi 8 kan gitu. Tetap ya, supaya stabil. Stabil itu elektron valensinya 8 atau 2 untuk hidrogen gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasikan masing-masing. Berarti Mg12 konfigurasinya 282, kemudian Cl17 287, lalu Li nomor atomnya 3 2.1, kemudian Ca nomor atomnya kok 12 ya, ini salah ya, harusnya Ca itu 20 ya. Ca nomor atomnya 20 2882, lalu Ne nomor atomnya 10 nih, berarti 28. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang punya keelektronegatifan terbesar. Itu adalah yang paling mudah menerima elektron sehingga nanti jumlah elektron valensinya jadi 8 ya. Yang paling mudah menerima elektron supaya jadi 8 berarti kan yang ini ya, yang Cl. Kalau dia menerima 1 itu kan berarti dari 287 menjadi 288. Jadi ini paling mudah menerima elektron. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau ditanya yang lain-lain gimana, seperti Mg, Li, Ca, Ne. Nah, ini Mg ini sangat susah menerima elektron. Masa dia mau menerima 6 itu kan susah. Dia lebih baik melepas 2 untuk jadi 8 daripada menerima 6. Itu susah kalau menerima ya. Kemudian Li ini juga sama, dia lebih baik melepas 1 untuk jadi 2. 2 ini oktet ya, jadi stabil itu 2 atau 8. Kemudian Ca ini juga sama, dia lebih mudah, lebih senang melepas 2 sehingga elektron valensinya jadi 8 daripada dia menangkap 6 kan gitu ya. Kemudian Ne ini sudah stabil ya, karena dia elektron valensinya sudah 8. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk contoh-contoh soalnya. Nanti silahkan teman-teman kalau lupa dengan materinya, buka lagi video-video yang kemarin. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.